selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Apa? Aduh, gak kedengeran. Wah, baik, puji Tuhan. Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Adik-adik, sebelum kita memulai dan memasuki ibadah hari Minggu pelayanan anak pada minggu kali ini, Kamoren mau bertanya, adik-adik ada yang tahu nggak kenapa hari ini Kamoren pakai baju berwarna merah dan ada putih-putihnya? Ada yang tahu nggak? Iya, kita sebentar lagi, lebih tepatnya besok tanggal 17 Agustus 2020 kita akan merayakan hari apa yo? Iya, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, sama seperti bangsa kita juga sudah merdeka. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik, kita mau memasuki ibadah kita pada minggu pagi ini. Sekarang yang harus adik-adik siapkan adalah Alkitab dan Kidung Cerianya. Yang lebih penting dari semua itu adalah adik-adik harus menyiapkan hati supaya adik-adik boleh duduk dengan manis mendengarkan kakak layannya nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Sekarang Kamoren undang adik-adik untuk bersama-sama berdiri. Kita mau menyanyi dan memuji Tuhan dengan membuka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria nomor 1, baitnya yang pertama dan ketiga. Adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri. Sekarang kita mau berdoa, kita mau mohon bimbingan Roh Kudus. Kita mau memasuki dalam ibadah pelayanan anak minggu kali ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan boleh senantiasa menyertai kami sepanjang hari ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah minggu pelayanan anak ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menyertai kami ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan tahu di saat seperti ini di mana kami harus ibadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di sekeliling kami ya Bapa. Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga boleh berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga adik-adik layan yang ada di rumah. Tuhan boleh senantiasa menjaga dan menyertai sehingga adik-adik boleh duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama nafmu kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya, jangan ada yang duduk dulu. Kalau Kamoren gak lihat, tapi adik-adik pasti tahu Tuhan Yesus pasti lihat. Jadi adik-adik masih tetap kondisi berdiri ya. Nah, adik-adik sekarang boleh dipegang Alkitabnya. Kita akan memasuki litani pujian yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-50 ayat 23. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Untuk adik-adik kelas TK akan disampaikan oleh Kak Christine, dan untuk adik kelas kecil dan tanggung akan disampaikan oleh Kak Susan. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau hadir bersama dengan kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, boleh berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Di bawah perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka." Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian sehat-sehat saja ya di rumah dan selalu berlimpah sukacita. Oke adik-adik, masih ingat gak bacaan kita terambil dari mana tadi? Iya benar, dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ke 29.
Nah, adik-adik, dari bacaan kita tadi bercerita tentang Rasul Paulus atau yang bisa kita sapa dengan Bapak Paulus. Bapak Paulus ini mempunyai tugas adik-adik. Apa ya tugasnya, Kak? Tugasnya adalah memberitakan karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Karya keselamatan itu apa ya, Kak? Nah, karya keselamatan adalah yang dimaksud dengan karya keselamatan adalah Tuhan telah menebus dosa umat manusia. Karena itu, barang siapa yang percaya, ia telah diselamatkan. Nah, adik-adik, dalam menjalankan tugasnya, Bapak Paulus banyak yang mendengar nih, orang-orangnya nih. Ada yang suka, tapi ada juga yang kurang suka adik-adik dengan yang Bapak Paulus kabarkan. Nah, lalu adik-adik, Bapak Paulus bagaimana ya? Kalau ada yang kurang suka, kira-kira Bapak Paulus menyerah atau tidak? Menurut adik-adik, Bapak Paulus menyerah atau tidak? Iya, benar. Bapak Paulus tidak menyerah, dia tetap semangat untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau zaman dahulu Bapak Paulus yang punya tugas. Kalau zaman sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang juga mempunyai tugas yang sama loh dengan Bapak Paulus. Ya, adik-adik tahu gak tugasnya seperti apa sih, Kak? Aduh, kayaknya berat deh, Kak. Enggak. Tugasnya untuk memberitakan karya keselamatan melalui perbuatan hidup kita sehari-hari, adik-adik. Loh, seperti itu, Kak. Bagaimana ya kira-kira? Menurut adik-adik, perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang baik atau tidak? Nah, benar, pasti perbuatan yang baik. Coba adik-adik sebutkan deh, perbuatan baik apa sih yang sudah pernah adik-adik lakukan dalam hidup adik-adik sehari-hari? Wah, hebat, banyak, Kak. Aku ada banyak loh. Aku merapikan mainan aku sendiri. Terus apa lagi? Wah, aku membantu orang tua aku, Kak. Terus apa lagi? Aku saling berbagi dengan adikku. Aku mau loh, Kak, tukeran mainan sama adikku. Wah, hebat. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, seperti Bapak yang telah dilakukan oleh Bapak Paulus. Oke, adik-adik. Terus, Kak, kalau misalkan kadang tapi aku suka capek kalau aku rapihkan mainan aku. Nah, tenang, adik-adik kan gak sendiri. Kita bisa minta bantuan nih dengan mama atau dengan papa atau dengan kakak atau adik kita. Yuk, kita bersihin mainan yuk, kan kita yang mainin. Kita rapihin yuk, sama-sama yuk. Oke deh. Oke, Kak, ternyata tidak susah ya adik-adik untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan. Dapat dengan hal-hal kecil yang kita bisa lakukan di rumah. Oke adik-adik, tetap semangat ya dalam memberitakan karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, aktivitas kita di minggu hari ini adalah kita akan membuat kartu berbentuk hati. Kenapa bentuknya hati ya, Kak? Karena kebaikan kita berasal dari hati kita loh, Kak Susan. Oh iya, betul sekali Kak Christine. Bahan-bahan yang kita perlukan apa, Kak Christine? Ya, bahan yang kita perlukan yang pertama pasti adik-adik memerlukan karton. Atau kalian ada di rumah kertas, boleh gunakan kertas kalian. Warnanya, Kak, bebas. Oke, siapkan karton kalian. Lalu kita punya gunting, siapkan gunting kalian. Saat menggunting, untuk adik-adik yang di TK, boleh meminta bantuan orang tua kalian ya, supaya lebih aman. Lalu kita punya alat tulis, ada pensil dan pulpen. Nah, untuk adik-adik yang ditanggung mungkin sudah bisa menggunakan pulpen, tapi untuk adik-adik yang di kelas kecil
atau TK, kalian boleh meminta bantuan orang tua kalian dalam menulisnya ya. Kita mau tulis apa sih Kak Susan? Oke Kak Christine, kita akan menulis kebaikan yang akan kita lakukan. Kalau di kelas tanggung, 3 buah kebaikan yang akan kalian lakukan. Walaupun kalian menerima tantangan, kalian tetap akan melakukan kebaikan itu. Seperti cerita kita tadi, Rasul Paulus, walaupun dia ditentang, bahkan ada orang yang ingin mencelakakannya, dia tetap memberitakan kabar sukacita. Nah, kalian dapat menuliskan 3 buah kebaikan yang akan kalian lakukan. Lalu untuk kelas TK bagaimana Kak Christine? Mungkin untuk kelas TK tidak perlu banyak-banyak, cukup kakak minta 1 saja ya. Adik-adik boleh meminta bantuan orang tua kalian untuk membantu menuliskan 1 kebaikan yang dapat kalian lakukan di rumah. Oke, itu aja Kak. 1 aja. Iya, untuk kelas TK 1 buah kebaikan, untuk kelas kecil dan kelas tanggung kalian menuliskan 3 buah kebaikan. Selamat mengerjakan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa atas sepanjang minggu yang telah Tuhan sertai bagi kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di saat ini datang untuk bersatu hati mendoakan bagi gereja dan pelayanannya Tuhan. Berkatilah pendeta yang telah Tuhan percayakan dan Tuhan panggil untuk melayani kami di tempat ini. Dan juga Tuhan, Kau memberkati para kakak-kakak layan dan juga para presbiter yang telah terpilih dalam tugas dan panggilan mereka di tempat kami beribadah di GPIB Immanuel Bekasi ini. Tuhan, kiranya gereja kami ini bisa menjadi saksi dan terang Tuhan bagi sekitar kami. Ya Tuhan, bagi kami anak-anak-Mu, kami bersyukur kami dapat beribadah, dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman yang telah disampaikan ini, itulah yang menjadi pedoman hidup kami di dalam kami memasuki minggu yang baru. Tuhan sertai kami dalam memasuki minggu yang baru ini dengan penuh sukacita lewat firman yang telah disampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kaylee mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah merawat dan membesarkan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam doa syafaat. Kami ingin mendoakan orang-orang yang sakit. Tuhan, kiranya berikan kesembuhan melalui tangan dokter dan obat-obatan yang mereka minum. Kami berdoa terutama bagi saudara-saudara yang terkena COVID. Tuhan, berikanlah kesembuhan supaya pandemi
segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya kota tinggal kami, Kota Bekasi. Kiranya Engkau mau memberkati para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga mereka dapat memimpin negara kami, bangsa kami menjadi lebih baik lagi untuk depannya. Berkati juga ya Tuhan, terutama khususnya dalam keadaan sekarang ini ya Tuhan, dalam masa COVID-19, kiranya Engkau mau memberkati para pemimpin sehingga mereka dapat dengan bijaksana mengatur sehingga kami rakyatnya tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami lanjutkan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, baitnya yang pertama dan kedua. Beri padanya senang hatimu, beri padanya senang hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya senang hartamu, beri padanya senang bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau serahkan persembahan ini melalui doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat segala berkat dan penyertaan-Mu atas tiap-tiap kami. Bapa, tadi kami sudah memberikan sedikit dari milik kami ya Bapa, yang tidak lain juga daripadamu saja ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kasih dan pembangunan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita keselamatan. Maka kita juga harus memberitakan kabar gembira berupa kebaikan bagi semua orang, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 202.
Mari adik-adik kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar dan kami baca hari ini dapat menjadi teladan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Gloria